bantu Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya mau sapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari yang sepanjang minggu ini yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah merasakan kebaikannya Tuhan, mari lambaikan tangannya bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita ada hari ini, kita boleh duduk di tempat ini pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, Amen. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Semua kita dilayakkan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak layak, katakan lagi. Sudah kupilih, membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Segala pujian dan hormat kami Tuhan, hanya bagi Tuhan Biarkan musik memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Tidak ada yang tidak layak Bapak Ibu. Semua kita dilayakkan. Kamu dan saya sudah ditembus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari angkat hatimu kembali. Yesus, Kaulah sahabatku. Sama-sama di hadapan Yesus, Tuhan. Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku.
sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bersatu di tempat ini Bapa, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa setiap pujian kami, membawa setiap sembahan kami ya Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu Tuhan memenuhi, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, biarlah nama Tuhan yang disembah. Sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan ketika kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, ada satu berkat yang boleh kami bawa pulang, yang mengubahkan kehidupan kami, yang membawa kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Dengan iman kami nyatakan pujian kami lebih lagi Bapa yang baik. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku
padamu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa.
percaya Bapa, bahwa tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa di hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak dapat berjalan Bapa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
tanganmu, angkat suaramu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Mari perlahan kita bangkit berdiri, angkat pujian ini lebih lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Yesus, ku mengasihi, kami mengasihimu, ku mengasihi, kami mengasihi, sebab hanya bagi Tuhan hormat pujian, sebab hanya bagi Tuhan kemuliaan, sebab hanya bagi nama Yesus segala kemuliaan, hormat hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersuka cita karena Tuhan senantiasa mengurapi melawat kami. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati Bapak Ibu Saudara terkasih, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita, mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah Raja mulia. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mulia Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Sebab segala ciptaan hanya tunduk bagi Tuhan. Amin Tuhan. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, come on. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Puji nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tubuh roh dan jiwa kami Bapak. Kami siapkan telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami mau dibaharui oleh firman-Mu. Dan kami mau diurapi. Dan hidup kami diubahkan. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Bersukacitalah Raja kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melakukan apa saja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang termulia, Engkau Raja kami, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau yang kami tinggikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada kami. Kami buka hati kami. Berkata-katalah tentang hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus wahyukanlah firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar. Sehingga setiap kami yang mendengar, iman kami boleh dibangkitkan. Cara pandang kami boleh diubahkan. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi firman Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sebelum duduk, katakan kiri kananmu, saya yakin pagi hari ini kita akan sangat diberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ini baru kali pertama sekali saya ke gereja ini dan juga ke Jalan Palembang ini kayaknya. Jadi saya sangat bersukacita dan bersemangat ada di antara saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mengundang kami dari Jakarta, khususnya Pastor Dias dan juga Pak Budi dan Ibu yang sudah menyambut saya dan semua para leader di sini dan juga Petrus yang memperkenalkan gereja ini kepada saya juga. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tina Grace Nainggolan. Jadi sebenarnya karena banyak di sini, nggak apa-apa saya perkenalkan. Sebenarnya papa saya itu orang Chinese, orang Tionghoa. Cuman menikah dengan mama saya orang Batak, jadi dikasih marga Nainggolan. Jadi kami Nainggolan. Jadi suami saya juga pendeta Joni Seragih. Kami menggembalakan salah satu gereja di Kota Medan. Juga ada pelayanan yang lain, ada rehabilitasi Bukit Doa, Jalan Tuntungan. Ada yang kenal mungkin? Ya ada beberapa yang sudah pernah ke sana ya. Ada pusat pelayanan anak juga. Dan puji Tuhan kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak. 1 orang putri, yang paling besar itu yang putri, yang nomor 2 dari sebelah kiri. Putri namanya Gaby Joyce, usianya 26 tahun pas di bulan ini. Dan anak saya yang laki-laki yang paling kecil tapi di rumah dia paling tinggi. Michael Brenna. Jadi puji Tuhan kami melayani suami istri full time. Amin. Dan saya diberikan tema dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini saya berikan judul firman Tuhan rest. Sebenarnya kata rest itu berasal dari istirahat. Tapi lebih tepatnya seperti bahasa Indonesia yang kita dengarkan kalau di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kelegaan. Jadi bukan istirahat tanpa melakukan apa-apa. Tapi segala sesuatunya itu mendapat kemudahan karena ada kelegaan di dalam Tuhan. Saya mau kita lihat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Lukas 5 ayat 1 sampai 7 ada di screen. Kita baca sama-sama 5 ayat ini, 7 ayat tapi nanti ayat 1 sampai 5 dulu. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Dunia memberi kita tekanan, apalagi saat sekarang ini. Firman Tuhan juga mencatat, menuliskan bahwa dunia gak akan makin baik. Firman Tuhan menubuatkan, Tuhan memberitahukan bahwa dunia ini akan semakin rusak.
artinya bahkan semakin jahat. Bahkan dikatakan orang kalau nggak bertobat, orang jahat akan makin jahat. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang jahat, kita udah berdoa, karena firman Tuhan juga menuliskannya. Orang jahat akan semakin jahat, kadang-kadang udah nggak punya hati. Kalau kita lihat baca, sekarang berita itu lebih cepat dari hitungan detik malah ya kan. Karena ada di tangan kita, belum sempat cerna satu berita lain sudah bisa muncul. Dan berita-berita itu sangat mengkhawatirkan. Berita-berita itu sangat memberikan tekanan, membuat kita kadang-kadang stres. Di dalam penelitian riset psikologi berkata, karena saya seorang sarjana psikologi, 92% dari apa yang kita khawatirkan itu gak pernah terjadi. Hanya sekitar 8% yang kita khawatirkan itu yang terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan. Tetap ada solusinya. Tapi kita lebih cenderung tertekan dari 92%. Dan yang anehnya 40% dari yang 92% itu hanya karena rumor. Hanya karena berita burung kata orang. Hanya karena ya kita dengar pernah singgah di dalam pikiran kita. Kadang-kadang bahkan seringkali gak ada hubungannya dengan kita. Tapi karena udah terlintas di dalam pikiran. Dan berita itu udah selesai. Tapi kotorannya, khawatirnya masih ada. Udah selesai pun beritanya, mungkin udah selesai case-nya. Tapi kita masih khawatir. Kita lagi yang membesar-besarkan. Jangan-jangan nanti bisa lagi apa gitu ya. Dan seterusnya. Tapi saya tidak sedang membahas tentang kekhawatiran. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa dunia memberi tekanan. Tapi puji Tuhan, Yesus memberikan kita kelegaan. Tuntutan hidup pun sering kali menekan kita. Lihat banyak anak-anak kalau kita lihat di YouTube ya kan. Kenapa melakukan kejahatan? Ada seorang anak remaja, dia tega membunuh ayahnya hanya karena tidak dibelikan handphone yang terbaru. Ngeri gak saudara? Itu tuntutan zaman, tuntutan hidup ini menekan dia. Membuat dia gak merasa percaya diri di antara teman-temannya. Dan membuat dia stres. Punya handphone atau tidak gak membuat dia mati sebenarnya. Tapi identitasnya dia yang rusak itu udah mulai tertekan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita juga melakukan hal yang baik. Tapi kok hasilnya kok gak baik-baik banget gitu juga kadang-kadang ya. Kalau kita lihat sekeliling kita persaingan. Ya, belum buat lamaran kerja tapi udah kecewa duluan, udah down duluan. Susah yang diterima pun. Yang diterima pendaftar itu udah 1.000 orang. Kita belum mendaftar nih. Tapi kita udah bilang, yang mendaftar udah 1.000 orang. Bayangkanlah Bu, yang diterima nanti cuma 100 orang. Udahlah gak mungkin lagi. Padahal pendaftaran belum ditutup nih. Kita udah mundur duluan. Itu karena tekanan saudara ya. Jadi seolah-olah kita kayak gak ada harapan. Seolah-olah kita gak punya bagian. Kerja ekstra tapi hasilnya kok gini-gini aja gitu ya. Kerinduan kita juga sebenarnya gak aneh-aneh banget. Tapi kok susah kali tercapainya. Pernah gak ada yang merasa begitu? Keinginanku kalau aku punya ini untuk pelayanan loh Ibu Pendeta. Gak yang muluk-muluk. Kalau aku dikasih Tuhan jodoh yang cinta Tuhan. Aku akan makin tapi kok sulit banget. Ya kan? Jadi sering kali kita bilang Tuhan di mana salahnya? Kerinduanku gak yang jelek-jelek banget tapi kok sulit banget gitu ya. Gaya hidupku juga gak aneh-aneh banget. Biasa-biasa aja. Tapi kok ya kadang-kadang dapat bully juga dari luar. Baru pakai ini udah dapat bully gimana sih gitu ya. Nah tapi itulah dunia. Dunia kerjanya menekan sampai kita gak bisa bergerak. Tapi coba kita lihat tadi firman Tuhan yang kita sudah baca. Satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, seorang-orang banyak mengerumuni dia dan hendak mendengarkan firman Tuhan. Mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dan Yesus ini
melihat ada 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kemudian ia naik ke dalam salah satu perahu, perahu Simon. Dan dia menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Nah, terus terjadi satu pembicaraan. Setelah selesai mengajar orang banyak dan fokusnya adalah Yesus ngobrol sama Simon. Coba bertolak dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa lagi. Jadi fokusnya nih Simon nih. Sebenarnya Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Dia nggak perlu klarifikasi. Walaupun di sini dia sedang baru mengadakan KKR dan banyak sekali orang yang mendengarkan firman, mendengarkan khotbahnya, tapi dia jauh ke sana, hatinya ada di dalam Simon. Simon yang sedang membersihkan jalannya, yang sedang kecewa karena sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Dari mana Yesus tahu? Ya dia tahulah, dia Tuhan. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saudara sekarang. Dia tahu ketertekanan hidup saudara. Walaupun kadang-kadang kita berpikir gak ada yang tahu. Gak ada yang peduli, gak ada yang lihat. Tuhan tahu. Tidak peduli, kadang-kadang kita udah tinggalin dia pun tapi Tuhan lihat juga. Itu yang terjadi kepada Simon. Sampai Yesus tinggalkan kerumunan orang banyak dan dia menghampiri. Dan dia sendiri yang membuka percakapan. Coba bertolak. Dan fakta yang ada adalah bahwa Simon dan teman-temannya, mereka itu adalah penjala yang sangat profesional. Karena mereka tahu kapan harus melaut, malam-malam. Karena malam-malam ikannya banyak. Karena alganya naik, kemudian ikan-ikan muncul ke atas, kemudian mereka lebih gampang menangkap ikan. Bukan siang hari seperti yang Yesus ini bilang. Sekarang pergi menjala, aduh malam aja gak ada apalagi siang gitu ya. Jadi Simon ini sesungguhnya mereka adalah penjala yang profesional, bukan amatiran. Mereka tahu waktu yang tepat, bahwa mereka datang malam hari. Dan mereka tahu tempat yang tepat. Di laut yang dalam. Bahkan dia bilang kepada Yesus, kami sudah melakukannya. Di tempat yang dalam kami sudah melakukannya. Dia tahu tempat yang tepat. Dan mereka juga punya fasilitas yang lengkap. Punya perahu. Ya, bukan hanya sekedar menjala di tepi-tepi, tidak. Punya jala juga. Semua ide sudah dia coba. Semua cara sudah dia lakukan. Semua usaha sudah dimaksimalkan. Mungkin ini sama mewakili seperti kehidupan kita. Kadang-kadang kita punya talenta yang baik. Kadang-kadang kita lihat lebih baik dari orang lain. Kita punya fasilitas yang cukup, yang lengkap. Kita bukan orang yang amatiran. Kita nggak bodoh-bodoh amat, gitu ya. Kita juga ya orang-orang yang cukup bisa bersaing, bisa diperhitungkan. Tapi mungkin kita mengalami hal seperti ini. Fakta yang kedua dari Simon dan teman-temannya adalah mereka adalah pekerja keras. Bahkan mereka kerja overtime. Saudara lihat mereka bilang, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, katanya. Jadi dengan kata lain mereka bukan pemalas. Saat orang lain tidur, mereka ada di tengah laut. Mereka menjala. Saat orang lain menikmati khotbah Yesus, mereka sibuk masih bekerja membersihkan jalannya. Walaupun malam itu mereka nggak dapat apa-apa, mereka masih berpikir jala ini masih harus dipakai besok. Mereka masih mempersiapkan pekerjaannya untuk nanti malam, besok malam atau berikutnya. Jadi mereka masih membersihkan jalannya walaupun gak ada tangkapan sama sekali. Mereka gak lantas langsung tinggalkan jalannya. Coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, enggak. Mereka orang yang pekerja keras, mereka yang bekerja overtime, mereka orang yang mencurahkan semua idenya. Guru telah sepanjang malam katanya. Mereka orang yang suka lembur, tapi kok hasilnya nggak ada. Pernah nggak saudara mengalami hal seperti ini? Ya, kita ada di dunia yang kadang-kadang hal yang buruk pun bisa terjadi kepada orang yang baik. Tapi puji Tuhan kita tetap punya Allah yang baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi coba bayangkan kalau saudara ada di posisi Simon saat itu. Kira-kira apa yang Simon rasakan? Stres, kecewa, capek. Kayaknya kok gak ada penghargaan sedikit pun.
Kemudian mulai stres, tertekan. Gimana dengan keluargaku, gimana anak-anakku. Kalau aku masih single, si Simon itu soalnya udah menikah. Karena ada berikutnya. Karena berikutnya dia ada mampir di rumah mertuanya, ya kan? Jadi dia berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia gak single. Dia berpikir juga untuk keluarganya. Dia letih, dia capek, putus asa. Kemudian khawatir kalau malam ini gak dapat, kalau nanti malam, besok malam gak dapat lagi. Gimana keluargaku? Kacau lah pokoknya. Ya. Tapi berita baiknya, Yesus ada di sana. Dan Yesus menawarkan solusi buat Simon. Seringkali walaupun gak masuk akal apa yang Yesus katakan. Tapi kita mau belajar dari Simon hari ini. Ya. Kenapa Yesus ada di sana? Karena Yesus tahu. Tanpa Yesus tanya dulu, Yesus sudah tahu. Tanpa Yesus klarifikasi, Yesus tahu kalau Simon membutuhkan pertolongan. Jadi bayangkan Yesus tinggalkan semua kerumunan orang dan dia yang sedang menikmati pengajarannya dan dia naik ke perahu Simon. Ayat yang keempat sekali lagi. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Yesus hadir dan ketika Yesus menawarkan, Simon langsung memberikan respon yang baik. Dan hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Simon adalah bahwa dia membuka perahunya. Libatkan Yesus dalam hidup saudara. Apapun itu. Mau masalah kecil, apalagi masalah besar. Libatkan Yesus dalam hidup saudara. Selalulah terbuka untuk Yesus masuk. Terlibat, tanya dia. Izinkan Tuhan menempati tempat di dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, terlalu banyak juga bahkan kadang masalah sampai gak ada tempat untuk Yesus. Kita sibuk berpikir sendiri, kita sibuk mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga Yesus kita biarkan nganggur duduk-duduk saudara. Tetapi Simon melibatkan Yesus, dia membuka, dia memberikan perahunya kepada Yesus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Ini gak berbicara kita duluan sebenarnya. Kadang-kadang ada orang pikir kalau Yakobus 4 ayat 8 ini kita duluan yang mendekat kepada Allah. Enggak. Ini hanya sekedar mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan respon. Kalau Allah udah ada di situ, dia kan maha hadir. Bahkan di Wahyu 3 ayat 20 sangat jelas dituliskan di sana bahwa dia berdiri di buka pintu. Dia gak tertidur, dia gak di mana-mana. Berdiri artinya siap menunggu. Jadi Yesus duluan yang ada di sana, Tuhan duluan yang ada. Tetapi dia berdiri di muka pintu dan dia mengetok artinya mengingatkan kita. Barang siapa merespon, membiarkan dia masuk, aku akan masuk dan bersekutu dengan dia katanya. Jadi mendekatlah maka ia akan mendekat. 1 langkah kita melangkah kepada Tuhan, 1000 langkah dia mendekat kepada kita. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, ia akan mendekat. Baru kita akan merasakannya. Allah ada di situ, tetapi ketika kita buka, baru kita rasakan kehadirannya. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang Yesus katakan. Lakukan firman Tuhan. Yesus firman Tuhan, apa yang Yesus katakan? Yesus adalah firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menjadi manusia sama. Jadi ketika saudara melakukan apa yang Yesus katakan, artinya saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Petrus Simon bilang begini, memang kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Miliki kerendahan hati untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Karena seringkali apa yang firman Tuhan suruh, kadang-kadang gak karena sulitnya, tapi karena kesombongan kita. Tapi di dalam kerendahan hati ada ketaatan. Kadang-kadang merendahkan hati ini yang sulit. Sama seperti Simon. Kalau dia berpikir dia itu adalah seorang profesional. Siapa dia ini yang tukang kayu? Apa hubungannya tukang kayu, tukang perabot dengan ngajarin seorang nelayan? Gak masuk akal saudara. Tapi dia rendahkan hatinya. Sebenarnya kami gak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Gak gampang saudara. Untuk kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apalagi sesuatu yang bertentangan dengan pikiran kita. Kita udah deadline nih.
Tapi firman Tuhan bilang, tenanglah supaya kamu berdoa. Aduh, tenang, udah deadline ini. Seringkali susah ya menerimanya ya. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Memang kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi saudara? Di ayat 6 sampai 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di dalam perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat, walaupun ada masalah yang baru, apa masalah yang baru saudara? Jalannya mulai koyak. Bahkan bukan cuma itu, perahu mereka hampir tenggelam, tapi mereka ada sukacita. Itulah yang disebut dengan kelegaan. Jadi kelegaan, rest di dalam Tuhan, bukan gak melakukan apa-apa. Kayak sekarang kita kan tren-tren yang namanya healing-healing ya kan. Kalau healing ke Danau Toba, gak ya sibuk dengan handphone sendiri, gak lakukan pekerjaan gitu ya. Nah tetapi di dalam Tuhan, walaupun mungkin mereka masih tetap bekerja, tapi ada energi, bayangkan sepanjang malam udah gak tidur. Tapi mereka seperti ada energi yang ekstra. Itu dia kelegaan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada sukacita. Ada masalah baru tetapi mereka sangat bergairah. Mereka sukacita, saking sukacitanya. Saya yakin gak ada ketakutan di antara mereka walaupun perahunya hampir tenggelam. Dan saat itu juga ketika ada sukacita, ada kelegaan, mereka masih bisa panggil perahu yang lain. Hidupnya pun akan menjadi berkat. Saudara, kalau hidup kita banyak masalah, khawatir terus, senyum kita pun bisa jadi beban buat orang. Ya kan? Tapi kalau kita sukacita, bau parfum kita pun, udah datang sih, senang orang. Apalagi kita udah makin tersenyum saudara. Senang orang nunggunya. Aku senang kali di dekatnya, dia selalu bawa sukacita. Senang, bebanku pun hilang katanya. Ya kan? Nah orang seperti itulah yang akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara lihat Simon akhirnya menjadi berkat buat teman-temannya. Dia gak nikmati sendiri saudara. Dia panggil perahu yang lain. Isi. Wow itu sangat luar biasa. Jadi pernah gak dengar ada statement bilang menari di tengah badai. Itulah rest di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali masalah. Tapi kita masih tetap memuji Tuhan. Kita masih tetap punya sukacita. Gak jadi berhenti, gak dihantui oleh ketakutan. Karena apapun bisa terjadi. Dunia akan makin banyak masalah. Tekanan akan makin banyak. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan baru. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan Tuhan butuh orang-orang yang seperti itu saat ini. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Bisa memberikan sukacita buat orang lain. Juga bisa memberikan kelegaan buat orang lain. Ada orang yang datang punya masalah. Kita bilang ya masalah memang ada. Tapi percayalah selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Sekarang kita memang belum melihat. Karena seringkali bukan berarti harus doa kita dijawab baru itu Tuhan baik. Ada doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena dia tetap Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik buat kita. Karena pikiran kita sangat terbatas tapi Tuhan tidak. Jadi mereka udah gak tidur semalaman tetapi mereka punya energi yang besar untuk tangkapan yang lebih besar dan mereka sangat diberkati. Dalam situasi ini, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu masih ada info-info juga bahwa masih akan ada demo-demo sebelum. Wah, ya kita anak-anak Tuhan apa yang kita harus lakukan? Kita tetap berdoa, siap siaga terus, tetap tenang, tetap menari, memuji menyembah Tuhan. Karena kita akan tetap dapatkan kelegaan di dalam Dia. Amin. Bukan hanya Indonesia, dunia ya. Timur Tengah gak berhenti-berhenti. Baru-baru ini Korea Jepang yang biasanya baik-baik. Rakyatnya sangat manut-manut, paling aman katanya ya kan. Walaupun itu bukan negara Kristen katanya ya. Tapi
orangnya taat sekali. Tapi baru-baru ini juga ada demo di sana sampai Perdana Menterinya mengundurkan diri. Ya, artinya apapun yang gak terprediksi itu bisa terjadi. Ya, dan kita lihat dampak ekonomi. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Budi sebentar. Dan itu sangat, wow, ya beliau mungkin sangat menguasainya karena beliau ada di marketplace ya. Dan ya negara-negara ini melakukan ini melakukan ini. Semua melakukan apa yang mereka mau. Kadang-kadang kita dikhawatirkan dengan tindakan negara sana. Wah, mereka mau menguasai ekonomi, nanti kita akan gimana? Ya kan dolar naik-naik sekali sekarang ya kan. Emas juga naik sekali. Semua banyak sekali, ekonomi sangat berdampak. Dunia politik mengguncang hampir seluruh belahan dunia. Yang gak baik-baik saja. Lihat kemarin di Nepal itu, ngeri sekali ya. Terjadinya di Nepal, pejabat-pejabat di Indonesia udah mulai ketakutan katanya. Tapi ya banyak sekali, tetapi kita gak perlu khawatir karena kita punya Tuhan. Amin. Ya kadang-kadang kita berpikir gimana besok? Menteri yang ganti bisa gak buat ekonomi lebih baik? Nah betul kan, yang sering kita khawatirkan itu yang bukan bagian kita ya kan? Yang menjadi bagian kita adalah apa yang Yesus katakan. Mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memang dunia menekan supaya menekan terus sampai kita gak bisa bergerak. Karena pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia gak akan berhenti sampai kita binasa. Tapi puji Tuhan, berita baiknya adalah aku datang kata Yesus supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi apa yang Yesus katakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Respon panggilan Yesus. Berhenti mengandalkan hikmat saudara sendiri. Berhenti mengandalkan kekuatanmu. Berhenti mengandalkan kepintaranmu. Berhenti mengandalkan hikmatmu. Berhenti mengandalkan kebolehanmu. Walaupun semuanya itu penting. Tapi letakkan Yesus di tempat yang pertama. Untuk mengoperasikan semua yang kau dapat lakukan, tanya kepada Tuhan. Daud, raja yang sangat gagah perkasa, menang melawan banyak negara, beberapa bangsa beberapa kali. Tapi ketika dia harus berhadapan dengan bangsa, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku maju gak melawan bangsa ini? Wow, itu keren banget ya. Dia tempatkan Tuhan selalu di tempat yang pertama di dalam hidupnya. Berhenti mengandalkan harta saudara. Lihat kejadian baru-baru ini, gak ada artinya harta apapun. Gak hanya karena kejahatan orang lain, bencana alam. Lihat Bali baru. Wah, mobil yang mahal-mahal gak ada harganya ya. Kita udah alami beberapa tahun yang lalu, ada bencana tsunami dan lain sebagainya. Semua membuat kita letih, lelah, khawatir, tertekan. Tetapi 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika kita merespon, kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, mengizinkan Tuhan terlibat di dalam hidup kita, Dia akan memberikan kita roh ketertiban. Itu yang penting. Ingat di awal tadi saya katakan, kekhawatiran yang menggerogoti kita itu yang membuat kita capek. Lebih capek orang yang pikirannya banyak daripada yang kerja. Itu betul. Capek kali apa kerjamu di rumah aja kok katanya ya. Kami ke ladang gak bukan karena itu. Apa yang dikatakan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketertiban di dalam bahasa New King James, bahasa Inggris dikatakan sound mind. Tertib, pikirannya tenang. Pikirannya sehat, tenang, gak kacau, itu maksudnya. Dan Allah memberikan kita ketertiban. Ya, sound mind, ketenangan, kelegaan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, orang yang paling lelah, yang tadi pikirannya kacau sampai gak bisa tidur. Pola makan mengefek, berdampak semua kehidupan. Pola makan pun berdampak, emosional pun berdampak. Yang dia jadi atasan, karyawan bisa kena semprot.
Terus karyawan bilang, salah kita apa ya? Salahnya bukan di karyawannya, salahnya pikiran bosnya lagi kacau. Ya, capek. Jadi datang kepada Yesus, buka hati saudara, izinkan Yesus terlibat dan lakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya melakukan firman Tuhan? Harus suka dulu dengar firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah mereka yang hidupnya gak suka duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka mendengar, kemudian merenungkannya siang dan malam. Itu yang kita harus lakukan. Supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus dengar berulang-ulang, renungkan berulang-ulang sampai menjadi rema. Kenapa? Karena dari firman Tuhan kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dari firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan janjikan. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Dia Allah yang setia. Dari firman Tuhan kita tahu kita punya Allah yang baik walaupun situasi gak baik. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa janji Tuhan kita harus hidupi. Sekalipun situasi dunia yang sangat menekan. Dan dari firman Tuhan kita tahu bahwa Dia Allah yang berfirman, sanggup melakukan apa yang Dia firmankan. Jadi dengan merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengizinkan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Membasuh, menjernihkan pikiran kita dari kekhawatiran, dari hal-hal yang negatif, dari ketakutan, dari hal-hal yang buruk, dari keraguan-raguan. Makanya harus lebih banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, daripada buka status-status di media sosial. Status-status media sosial itu hanya kasih ketakutan, itu lebih banyak. Dan ingat, kemarin provokator itu gampang sekali lewat media sosial ya saudara. Jahat sekali. Itu sebabnya firman Tuhan. Saudara harus suka baca firman Tuhan, amin. Renungkan firman Tuhan. Terus menerus sampai dijernihkan. Begitulah caranya bahwa firman Tuhan membasuh pikiran kita. Menyucikan pikiran kita. Sampai bangkit iman kita. Sampai muncul energi yang baru. Sampai cara berpikir kita diubahkan. Dan ketika cara berpikir kita diubahkan, hidup kita akan diubahkan. Ayat yang terakhir. 29-30 dari Matius 11. Kita baca sama-sama dua ayat ini ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Keren ya. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kita mendapat kelegaan, ketika pikiran kita udah jernih, saudara tahu di dalam Tuhan, Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Itu akan terasa enak dan ringan. Menjalani kehidupan kita di dunia ini bukan tanpa masalah. Masalah hanya ada di satu tempat, tidak ada. Dunia orang mati. Jadi jangan selalu berdoa supaya gak ada masalah. Hati-hati. Ada yang gak mau ada masalah? Ya, tapi ada pun masalah, semuanya itu ringan dan enak. Tapi kalau saudara lihat, ada buat ilustrasi gambar lembu. Ini kuk. Kuk itu biasanya selalu dipasangkan kepada dua lembu. Jadi itu selalu berpasangan. Itu baru ringan dan enak. Saudaranya satu dan satunya Yesus. Jangan pernah sendirian memikul kuk atau jangan pernah keluar. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah menyelesaikan pertandingan saudara. Kalau enggak, saudara akan merasa kelelahan berat sendiri. Tanpa kuk pun, tapi di luar Yesus, saudara akan kelelahan sendiri. Selalu berpasangan. Kenapa Yesus memberikan jaminan? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena Dia tahu, Dia yang ada di sebelah. Karena Yesus tahu, Yesus sudah menanggungnya untuk kita. Karena Yesus tahu, Yesus pasti akan melakukan apapun untuk kita. Mari kita semua yang bangkit berdiri. Ada pujian yang berkata begini. Ku hidup karena percaya. Sebab Kau yang berjanji, Engkau yang setia. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku hidup karena
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yes, amen, 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 amen. yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, mari renungkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara sedang lelah di dalam pikiranmu. Mungkin ada doamu yang sudah lama kau gumulkan, tapi belum kunjung terjawab. Atau mungkin ada satu pergumulan, kau sudah mencoba dengan segala upaya. Kau sudah maksimalkan semua yang kau lakukan, tapi sepertinya belum ada kelihatan titik terang. Dengarkan, Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Tuhan tidak akan pernah terlambat. Yang saudara butuhkan sesungguhnya bukan jalan keluar, karena Tuhan sudah punya jalan keluar untuk semua masalah dan pergumulan. Yang saudara butuhkan adalah saudara perlu dapat menikmati Tuhan sekalipun di tengah-tengah pergumulanmu saat ini. Jika ada di antara saudara kau berkata, aku lelah sekali. Bahkan kadang-kadang aku gak mengerti. Aku masih melayani tapi aku lelah. Aku tidak pernah ketinggalan ibadah tapi ada satu perasaan lelah. Bahkan termasuk di dalam pelayanan. Engkau mungkin pelayan tapi engkau merasa lelah di dalam pelayanan. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tidak ada yang salah, tetapi izinkan Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika pikiranmu kembali disegarkan, engkau akan melihat ternyata jawaban doa itu hanya sangat sederhana saja. Simon masih dengan perahu yang sama, masih dengan jala yang sama, masih dengan kemampuan yang sama, tetapi dengan hasil yang berbeda. Masih dengan hidupmu, masih dengan keluargamu yang sama. Mungkin ada di antara saudara juga bergumul untuk keluargamu. Kau bilang, aku lelah dengan keluargaku sebagai suami, sebagai istri, anak, orang tua, apapun. Hari ini dapatkan kelegaan di dalam Dia. Engkau hanya buka hatimu, buka hidupmu. Izinkan Tuhan terlibat. Kembali segarkan firman Tuhan. Di dalam perenunganmu, di dalam pikiranmu, kembali kepada firman Tuhan.
betapa Engkau sudah mengandalkan kekuatanmu sampai Engkau gak bisa dengar lagi kembali janji-janji Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan dan biarkan janji-janji Tuhan disegarkan kembali di dalam pikiran saudara. Jika ada di antara saudara Engkau sangat lelah, hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Jika ada, mari maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin meninggalkan tempat ini dengan memberkati saudara. Tidak perlu ragu, tidak perlu lihat ke kiri dan ke kanan. Saudara butuh energi, saudara butuh kesepakatan, dan hidupmu tidak akan sama lagi. Jika ada, mari saudara. Tidak perlu tunggu yang lain, tidak perlu ada ini, tidak perlu ragu-ragu. Aku punya Tuhan yang besar. Semua mari sembah Tuhan. Terbuka surga atas tempat ini. Menggenapi semua kami refresh. Semangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersemangat percaya kuasanya. Ku terima serahkan segala sekarang dan biarkan Dia. Bagaimana cara Tuhan menolong engkau? Karena Dia punya cara sendiri. Berserah dan tenang di dalam hadirat kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kelegaan sesuatu yang kau genggam dengan keras, belajar melepaskannya. Lepaskan itu kepada Tuhan. Lepaskan itu. Kalau kau terus menggenggamnya, Tuhan gak akan bisa mengambilnya. Lepaskan kepada Tuhan sekarang. Tuhan sedang menjamah hatimu. Tuhan tahu sesungguhnya hatimu lemah lembut. Tuhan mengerti. Lepaskannya, kau akan melihat bahwa semuanya ternyata lebih mudah dari yang kau kira. Jawaban Tuhan hanya sejauh engkau ketika engkau berserah. Engkau akan melihat beberapa hari ke depan. Tidak sesulit yang kau bayangkan. Bawa ibu ini kepada pengalaman-pengalaman yang baru, Tuhan. Kepada pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Dan dia akan bersuka cita menyaksikan dengan caranya. Menyaksikan pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan.
orang tidak dapat mengerti, tetapi dia dapat merasakan di dalam jiwanya bahwa ada pengalaman secara pribadi dengan Tuhan yang tidak dapat dia jelaskan dengan kata-kata. Semua kelemahan-kelemahan Tuhan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan. Kuatan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan karena kuat dan gagah karena kata Tuhan, tapi karena Roh. Oh, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan bijaksana, Tuhan tambahkan marifat di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janji Tuhan yang mungkin sudah lama bahkan kau lupakan, tapi Tuhan akan kembali segarkan dan diingatkan kembali bahwa Dia Tuhan yang berjanji, Dia akan tetap memberikannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat segala keletihan, angkat segala keletihan, angkat segala keletihan. Engkau tidak perlu pengakuan orang lain, karena bagi Tuhan engkau sangat mulia, engkau sangat berharga. Yesus sangat mengasihi engkau. Bukan karena performamu, bukan karena kebaikanmu. Yesus mengasihi engkau karena Dialah penciptamu. Hamba berdoa bahwa Bapak ini kepada pengalaman-pengalaman pribadi Tuhan, secara pribadi mengalami engkau. Dan alami kesegaran di dalam Tuhan, alami kelegaan di dalam Tuhan. Masuk di dalam hati. Tuhan tolong. Dengan cara yang sederhana Tuhan Engkau tolong. Tolong. Biarkan dia melihat kebaikan Tuhan. Dan dia akan memuliakan Engkau Tuhan. Refresh. Refresh. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Damai sejahtera penuhi hati dan pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, semua kelemahan-kelemahan di dalam tubuhnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun di dalam lambungnya, asam lambung apapun itu, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita yang dari Tuhan akan menyegarkan tulang-tulangnya. Aku berdoa Tuhan, berikan kesegaran di dalam pernikahan mereka. Walaupun mereka sudah tua, tetapi Tuhan aku berdoa, mereka akan menikmati hubungan yang jauh lebih baik. Komunikasi lebih baik. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan mereka akan melihat anggur yang baru dicurahkan di dalam pernikahan ini. Ada sukacita seperti yang belum pernah terjadi. Ada sukacita. Ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarga ini. Berkati anak-anak mereka. Berkati keturunannya. Cucu-cucunya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Thank you. Amin. Silakan duduk saudara. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bagimu segala hormat pujian ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang memulihkan, yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan Bapa boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami lakukan ya Tuhan Yesus, sebab itu yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Berkati Pastor Tina Nainggolan lebih lagi Bapa, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa memenangkan jiwa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengundang seluruh pengerja yang untuk memberikan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapak. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus membawa segenap hati kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu untuk membuka lebih lagi ya Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan setiap kami yang memberi Bapa Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, ladang usaha kami Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menyaksikan warta sepekan. Musim berbuah. Seorang Kristen yang sejati, dia harus berbuah. Berbuah adalah kewajiban. Itu adalah perintah dan gaya hidup daripada murid-murid Yesus. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuahnya itu bukan hanya berbuah, tetapi berbuah banyak menjadi sebuah gaya hidup. Saudara, artinya bahwa berbuah sepanjang musim, sepanjang kehidupan kita. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Artinya bahwa kriteria untuk menjadi murid Yesus, jikalau gaya hidup kita adalah berbuah bagi Tuhan. Kenapa kita harus berbuah banyak? Yang pertama, buah adalah tanda pohon itu sehat. Hanya pohon yang sehat yang berbuah. Buah menjadi satu parameter kondisi rohani kita. Waktu saudara tiap hari berbuah bagi Tuhan, artinya secara rohani saudara sehat. Artinya secara rohani saudara bertumbuh di dalam Dia. Pohon yang berbuah pasti melekat pada pokok anggur. Dia tidak terlepas. Buah menandakan kita jauh dari parasit dan kutu pohon. Kutu tahu artinya saudara? Gosiplah, iri hatilah, sakit hatilah. Itu jauh dari hidup kita. Kenapa? Karena kita berpengurapan, saudara. Shalom, berikut kami sampaikan mengenai informasi GBI Al-Prazi Medan dalam waktu sepekan. Ibadah rumah doa pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 12 dan 16 September. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Donald Wakari.
Saat yang mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Kelas Fondasi Orientasi Melayani akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Daftarkan diri Anda segera. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian informasi yang kami sampaikan. Have a great day and God bless you. Info tambahan buat kita semua. Tepatnya hari ini kita akan mengadakan undangan rapat perdana untuk kita persiapkan di tahun ini. Karena ini udah bulan 9 Bapak Ibu, tidak terasa lagi. Kita akan menuju ke sana dan kami undang para pengerja dan juga yang mau terlibat ya. Untuk Natal kita tahun ini boleh hadir di pukul jam 16.30. Kebetulan kita nanti ada sesi kedua ibadah youth. Jadi yang merasa anak muda, yuk puji Tuhannya ya, kita sudah berjalan sampai saat ini ibadah youth, Tuhan tambahkan jiwa, amin. Dan pastinya kita rindu anak-anak muda ini dilawat Tuhan. Ketika mereka hadir, maka mereka juga dipersiapkan menjadi generasi-generasi anak muda dipakai Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara ya. Berjalannya ibadah youth ini setiap jam 15.30 sore ya. Kebetulan perdana hari ini juga kita ada nanti yang mau melayani di bagian tamborin ya. Kalau ada ada pujian pastinya ada tari-tarian juga untuk pelayanan di tempat ini. Dan itu pastinya dari anak youth juga ya. Jangan kalah sama opa-oma ya. Kalau oma-opa selalu ada antusias untuk terlibat di acara-acara besar ya. Anak muda juga harus tampil tahun ini lebih excited, amin. Haleluya. Dan untuk rapat ini bertujuan membahas rencana persiapan Natal serta membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota. Kasih hatinya dan terbeban buat rapat ini biar Tuhan yang memakai kita lebih lagi, amin Bapak Ibu. Dan ada informasi kembali mengingatkan kita Bapak Ibu, setiap hari Minggu pulang ibadah kita selalu diberkati berkat jasmani ya. Biasanya ada Mak Lina konsumsi, ada tim yang lainnya di tempat ini. Kebetulan diingatkan kalau nanti selesai makan sendok yang dipakai jangan dibuang ya Bapak Ibu. Karena setiap hari Cirohani lihat kok berkurang terus sendok ini ya kan, tiap hari beli tiap hari. Jadi maksudnya kalau selesai digunakan sendoknya boleh dikumpulkan ke tempatnya, jangan disatukan sama tempat sampah ya. Sama juga sumpit yang dari melamin ya. Ya kalau boleh oma-opa juga atau jangan buang, jangan dibawa pulang, itu inventaris gereja Bapak Ibu ya. Jadi dari kita untuk kita nanti kita pakai ya. Jadi kedepannya kalau oma-opa nanti biasanya dikasih juga voucher makanan seperti ini ya. Ini juga jangan dibawa pulang. Dikasih kepada pihak konsumsi, ada Mak Lina, ada juga Ko Adi di sana ya. Ini dikembalikan karena tiap hari kok hilang nomor 16 ya. Dibuat lagi hilang ya. Mungkin kelupaan, kalaupun kelupaan minggu depannya dibawa ya. Kenapa ini dikasih? Tujuannya supaya tertib ya. Nanti dibilang kok aku nggak ada ya katanya. Rupanya lupa juga kasih vouchernya ya. Itu yang menjadi tambahan kita Bapak Ibu, dan sekali lagi yang rindu mau menabur untuk konsumsi buat gereja ini, kami memohon sangat berterima kasih ya setiap bulannya yang tergerak hatinya mau berapapun Bapak Ibu tabur itu untuk juga pelayanan di tempat ini ya. Karena kita selalu pulangnya agak kesiangan, jadi kalau udah kenyang rohaninya, kenyang juga jasmaninya. Amin. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan apa yang menjadi doa kita dan visi misi kita di gereja ini. Diandalkan, mengikuti panggilan
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terus siang hari ini Bapa, Kau menghimpun setiap umat-Mu boleh hadir di tempat ini Bapa. Mau menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Engkau datang dengan firman-Mu Bapa, yang selalu meneguhkan kami, menguatkan setiap kami Bapa. Bahkan yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami Bapa. Tuntun setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Bawa setiap umat-Mu di tempat ini Bapa untuk selalu setia, untuk selalu taat beribadah di tempat ini Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapa, Pastor Tina Grace Bapa. Mari Tuhan Yesus, tangan yang penuh kuasa, mengurapi hamba-Mu, pakai dengan luar biasa Bapa. Hamba-Mu ini Bapa, memberikan kesehatan Bapa, perlindungan sempurna. Bahkan Bapa dan anak-anaknya Bapa, untuk pengelembalaan di gerejanya Bapa, untuk terus bertumbuh berbuah. Umat yang melimpah-limpah Bapa. Terima kasih Bapa. Misalkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, kami juga berdoa buat gembala kami yang kami kasih Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Mari Tuhan Yesus, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu Bapa. Hikmat-Mu, bijaksana Engkau curahkan bagi gembala kami Tuhan Yesus. Wahyukan diri-Mu Tuhan bagi gembala kami Bapa. Sehingga visi misi yang Kau taruhkan Bapa, terus Kau genapi Tuhan Yesus. Dan kami percaya para Medan, Jakarta yang gembalakan ini terus mereka bertumbuh berbuah, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan Kau juga berkati Kawan Jahe Bapa, Samarinda Tuhan Yesus. Kau pakai gereja-Mu Bapa, terus boleh bertumbuh berbuah, jiwa dimenangkan Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati koordinator kami di tempat ini, Bapak Budi dan Ibu Esther Bapak. Kau berikan sehat Bapak, pakai lengan luar biasa hamba-Mu ini Bapak. Lewat pelayanan Tuhan jiwa dimenangkan, gereja-Mu di Tuhan bertambah, terus sekitar kota kami Medan Bapak. Kau berkati Tuhan segala usaha, bahkan anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan bagi warga di tempat ini Bapak. Mulai WA, Singer, Imam Musim, para pendoa, guru sekolah minggu, para asar Bapak. Mari satukan hati kami, tubuh jiwa kami Tuhan Yesus. Sehingga kami unity Bapak, dan sungguh-sungguh melayani-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak persembahan yang telah ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu, para umat-Mu di tempat ini Bapak. Kiranya Tuhan buka tingkap langit surga-Mu, curahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Yang telah memberikan persembahan Bapa. Berkat-Mu atas segala pekerjaan, studi umat-Mu, bahkan usaha umat-Mu di tempat ini Bapa. Jadikan kami suami mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami dan anak-anak yang taat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia Bapa. Kami butuh lawatan-Mu bagi Indonesia Bapa. Kami butuh kemuliaan-Mu terjadi di Indonesia Bapa. Selamatkan bangsa kami, ampunkan bangsa kami Tuhan Yesus. Beri keamanan pada bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Pakai presiden, wakil presiden jajarannya Bapa. Berkati mereka Bapa untuk memberikan keadilan bagi bangsa kami, sehingga rakyat yang dipimpinnya Bapa boleh sejahtera. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami akan bebas memuji dan memuliakan Engkau. Dan gereja-gereja-Mu Tuhan ibadah Bapa, Engkau pakai untuk memuliakan Engkau dan bebas Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dan saat ini Tuhan akan mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk kota kudus Yerusalem. Kira damai sejahtera atas Yerusalem, kira mencintai mendapat sentosa, kira sentosa dari lingkungan tembok-Mu, kira berkat dari Yerusalem boleh mengalir pada bangsa kami, pada kota kami, pada gereja-Mu, bahkan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai kami Bapa, Bapa terima kasih. Ada berkat jasmani yang Kau sediakan lewat tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang telah menabur Bapa. Kiranya Tuhan berkat kelimpahan Kau gantikan bagi tangan telah menabur kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus.
sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ulanglah dan terimalah berkat dari Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan,